EPS 9 pasrah. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Nia mematikan sambungan teleponnya dengan ibu mertua dan memberikan kembali ponsel yang dipakainya pada pemiliknya. Faris mengambil ponselnya dan menarik Nia ke dalam pangkuannya, memberikan kecupan pada pipinya. Mengeserkan pipinya yang sudah tak ditumbuhi bulu-bulu halus. Nia, bagaimana? Apa kau suka dengan penampilanku? Tanya Faris membuat Nia pun mengangguk. Nia mengelus lembut pipi sang suami. Iya, aku suka. Terlihat rapi dan bersih dan jauh lebih tampan. Ucapnya dengan senyum termanisnya. Kamu juga sangat cantik sekarang. Apa boleh kita melanjutkan yang tadi? Ucap Faris menyentuh bibir tipis istrinya. Nia yang malu-malu dan juga memang menginginkan hal itu pun kembali mengganggu. Baru saja Faris ingin kembali melanjutkan ciuman panas mereka yang tadi sempat terganggu karena adanya panggilan masuk dari mamanya. Kini kembali terganggu karena adanya bunyi suara bel. Mereka melihat ke arah pintu. Siapa? Ya, tanya Nia melihat Faris. Oh, itu mungkin makanan yang aku pesan. Coba aku lihat dulu. Ucap Faris mendudukkan Nia di sofa dan ia sendiri beranjak dari duduknya dan menghampiri pintu. Saat membuka ternyata benar jika itu adalah makanan pesanannya. Ada beberapa macam pesanan sesuai dengan yang diinginkan oleh istrinya tadi. Setelah mengambil pesanannya, ia pun langsung masuk dan membawanya ke meja makan yang ada di kamar hotel itu. Walaupun itu hanya kamar hotel yang ia sewa, tapi kamar hotel paket lengkap. Di dalamnya cukup lengkap. Ada kamar tidur, meja sofa dan meja untuk makan dan cukup luas untuk ukuran mereka berdua. Itu apa, Mas? Tanya Nia berjalan menghampiri Faris yang telah meletakkan makanan itu ke atas meja, mengambil piring dan juga beberapa perlengkapan makan lainnya. Nia mulai membuka apa yang dipesan oleh suaminya tadi. Matanya langsung berbinar senang menatap makanan yang sedari tadi ingin dicicipinya. Kamu yang pesan, Mas? Tanyanya membuat Faris pun hanya mengangguk. Daripada kita repot-repot mencarinya di luar, lebih baik kita pesan saja kan? Ucapnya membuat Nia pun mengangguk dan dengan cepat membantu mengeluarkan makanan itu ke dalam piring. Ada sekitar 6 macam menu. Nia sampai bingung ingin mencicipi yang mana. Apa sebelumnya kamu sudah pernah makan makanan ini? Tanya Faris membuat Nia menggeleng. Aku hanya melihatnya di media sosial dan semalam juga aku mencari tahu makanan yang terkenal di negara ini. Makanan khasnya dan makanan inilah yang muncul. Menurut Mas yang mana ya yang paling enak? Tanyanya kemudian Faris mengambil satu makanan. Dari semua ini, inilah yang enak. Ucapnya kemudian memakan makanan tersebut. Nia pun ikut mengambil makanan yang diambil oleh sang suami dan ternyata rasanya memang sangat enak. Mereka pun memakan makanan itu hingga habis. Faris sengaja memesan dalam porsi yang sedikit agar bisa mencicipi ke-6 makanan tersebut. Melihat cara sang istri makan, ia yakin jika semua makanan itu akan habis nantinya. Faris yang selalu menjaga pola makannya, hari ini harus kembali memakan apapun yang diminta oleh sang istri tercinta. Mas, mau makan yang mana lagi? Tanya Nia setelah menyimpan piring menu pertama yang telah habis. Faris kembali menunjuk salah satu menu yang ada di dekatnya. Ia hanya menunjuk asal karena dari kelima makanan itu, ia sama sekali tak pernah mencicipinya. Kecuali makanan yang pertama. Makanan kesukaannya jika berkunjung ke Dubai. Apa ini rasanya enak? Tanya Nia membuat Faris mengangkat bahunya. Aku belum pernah memakannya. Ucapnya membuat Nia pun langsung menyendokkan makanan itu dan menyodorkannya ke mulut sang suami. Cobalah, ucapnya. Kenapa aku yang harus duluan mencobanya ini? Kan pesananmu. Kamu dong yang coba duluan. Ucap Faris membelokkan sendok itu mengarah ke mulut Nia. Nggak mau. Nanti jika rasanya tak enak, Mas bilang aja jadi aku nggak usah makan. Ucap Nia terkekeh kecil membuat Faris hanya tersenyum. Kemudian menerima suapan dari Nia. Faris mengunyah makanan itu layaknya seorang chef yang mencicipi makanan. Mengunyah makanan sambil terlihat berpikir. Bagaimana, Mas? Enak? Tanyanya membuat Faris mengangguk-ngangguk. Enak, tapi, ucapnya menggantung. Tapi, kenapa, Mas? Tanyanya lagi antusias. Ia sebenarnya sangat penasaran ingin mencicipinya. Namun, takut jika rasanya tak sesuai yang diinginkan. Takut jika rasanya tak enak dan merusak nafsu makannya. Rasanya enak sih.
Tapi tetap saja menu yang pertama lebih enak. Ucap Faris jujur menilai makanan tersebut. Membuat Nia pun mengangguk. Ia memang mengakui makanan yang pertama merupakan makanan yang sangat enak. Ia pun mencoba mencicipi makanan tersebut. Ini juga enak. Mas, ucapnya yang memang doyan makan. Mereka kembali mengambil menu ketiga tanpa menghabiskan menu kedua. Nia meminta Faris untuk menghabiskannya. Nia kembali meminta Faris mencicipi menu ketiga. Sama halnya dengan menu kedua. Lagi-lagi Faris hanya menurut dan memakan makanan itu. Ini jauh lebih enak dari yang kedua. Ucap Faris membuat Nia pun kembali bersemangat memakannya dan ternyata memang benar dan piring ketiga pun habis dan kali ini Nia lebih banyak memakannya karena Faris berusaha untuk menghabiskan menu kedua. Begitu terus hingga menu ke-6. Di mana setiap menu berukuran sangat kecil. Hanya 4 suapan makanan itu akan habis dan menu ke-6 kali ini Nia sudah pernah mencicipinya. Membuat ia memakan semua tanpa memberikan kepada Faris. Bagaimana? Apa mau tambah lagi? Tanya Faris melihat Nia baru saja menghabiskan menu ke-6. Di mana ia sendiri sudah menyerah di menu ke-4. Ia sudah tak bisa lagi memakannya. Kebiasaannya dengan memakan dalam jumlah sedikit. Membuatnya kewalahan saat mengimbangi Nia yang memiliki selera makan cukup besar. Hari ini cukup, Mas. Besok aja lagi. Besok aku ingin mencicipi aneka cemilan, coklat dan es krim. Ucap Nia bersemangat. Besok kita makan di rumah aja lagi ya. Nggak usah jalan keluar agar kamu juga nggak capek. Kan kita juga harus mulai mengusahakan pesanan ibu. Ucap Faris mengusap perut Nia membuat Nia hanya tersenyum. Mas, apa aku boleh bertanya? Tanya Nia memutar badannya melihat ke arah Faris. Apa? Tentu saja. Tanya Faris mengambil tisu dan mengusap sudut bibirnya yang terlihat berminyak. Mengapa Mas tak pernah meminta hak Mas sebagai seorang suami? Tanya Nia. Tadinya ia berpikir jika suaminya itu akan meminta haknya di malam pertama mereka. Awalnya ia merasa senang saat Faris tak memintanya. Namun, saat perasaan cinta mulai tumbuh di hatinya ada rasa kecewa. Mengapa suaminya itu belum juga meminta haknya? Apakah ia kurang menarik untuk disentuh? Faris tersenyum penuh arti mendengar pertanyaan itu. Apakah itu artinya Nia tak keberatan jika ia meminta hanya malam ini? Mendengar pertanyaan itu, tentu saja membuat Faris ingin langsung menjawabnya. Namun, lagi-lagi suara dari ponsel Nia mengganggu mereka. Mas, aku angkat dulu ya. Ini panggilan dari ibu. Ucap Nia mengangkat ponselnya dan memperlihatkan nama yang tertera di layar ponselnya. Tertulis nama ibu. Faris hanya bernapas jengah. Kemudian memundurkan tubuhnya. Memberi ruang pada Nia untuk mengangkat panggilan dari sang ibu mertua. Ada-ada saja. Tadi ibu. Sekarang ibu mertua. Nanti siapa lagi? Guru tuh Faris. Nia hanya tersenyum tipis mendengar ocehan dari sang suami. Halo, Bu. Jawab Nia mengangkat panggilan dari ibunya. Namun, tiba-tiba panggilannya berakhir. Membuat Nia mengurutkan kening dan melihat ke arah ponselnya. Ada apa? Tanya Faris melihat ke arah Nia. Nggak tahu. Ibu mematikannya. Jawab Nia membuat senyum terbit di bibir Faris dan kembali menarik Nia ke pangkuannya. Mungkin tadi ibu salah pencet nomor dan tak sengaja memanggil nomormu, ucapnya. Hari ini aku ingin berduaan denganmu dan pertanyaanmu yang tadi. Selama ini aku tentu saja ingin menyentuhmu. Tapi aku tak mau memaksa karena aku tahu pernikahan kita bukanlah karena cinta atau sebuah hubungan yang sudah lama saling kenal. Ucapan Faris mengelus rambut Nia yang tak tertutupi hijab. Di kamar itu hanya mereka berdua. Membuatnya tak mengenakan hijabnya karena Faris adalah suaminya. Aku hanya ingin menyentuhmu saat kamu yang menginginkannya dan sudah ada cinta di antara kita. Ucap Faris dengan senyum tipis di bibirnya. Lalu, bagaimana perasaan Mas Mat ini? Aku yakin jika aku sangat mencintaimu. Bagaimana denganmu? Apakah di hati ini ada aku? Tunjuk Faris pada dada Nia. Apa? Sudah ada cinta juga untukku. Tambahnya, aku juga mencintaimu. Mas, jawab Nia dengan senyum di bibirnya. Faris kembali mendekatkan wajahnya ke wajah Nia, berniat kembali untuk melanjutkan ciuman panas mereka. Namun, lagi-lagi suara deringan ponselnya membuat Faris sangat frustasi. Ia bahkan menenggelamkan wajahnya di cekungan leher Nia.
Sementara Nia yang masih memegang ponselnya memperlihatkan pada Faris jika itu adalah panggilan video dari ibunya. Ya sudah, angkat saja. Aku ingin keluar sebentar, ucap Faris menurunkan Nia dari pangkuannya dan berdiri mengambil ponselnya. Kamu nggak marah kan, Mas? Tanya Nia yang takut jika suaminya sampai marah karena gangguan telepon dari ibunya. Enggak kok, aku ada urusan sebentar di luar. Aku nggak lama. Bicaralah pada ibu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ucap Faris keluar dari kamar. Faris ingin menyewa kamar lain. Duda 40 tahun itu meminta pihak hotel untuk menghias sedemikian rupa layaknya kamar pengantin baru. Ia ingin membuat malam pertama mereka kembali terkesan oleh Nia. Walaupun malam ini bukanlah malam pengantinnya. Namun, dia ingin membuat malam ini jadi malam pertama yang begitu indah untuk Nia. Yang tak akan mereka lupakan. Sementara itu, Nia sudah asyik menelepon bersama dengan ibu dan Dita. Ternyata tadi ibu mematikan panggilannya karena ingin mengalihkan ke panggilan video. Di mana suamimu? Tanya Dita yang hanya melihat Faris di layar ponsel Nia. Mas Faris sedang keluar sebentar. Entahlah katanya ada urusan sebentar, jawabnya. Kamu kok nggak bilang sih kamu ke Dubai, Dek? Tanya Dita lagi. Aku juga nggak tahu Kak. Mas Faris mengatakannya saat kita akan berangkat, jawab Nia. Bukannya kemarin kalian ada masalah? Emangnya masalahnya sudah selesai ya? Tanya Dita. Masalah apa? Tanya ibu yang mendengar ucapan Dita. Hanya salah paham kok, Bu. Jawab Nia cepat. Kemarin itu, aku nggak sengaja melihat foto dari keluarga Mas Faris yang dahulu bersama dengan anak dan istrinya. Mas Faris tak suka. Dia ingin mengubur semua masa lalunya. Melupakan semua yang ditinggalkan oleh mantan istrinya dan aku seolah kembali membuka luka yang selama ini mencoba dilupakannya. Dia sudah minta maaf kok dengan sikapnya yang kemarin. Jelas Nia membuat ibu mengerti akan hal itu. Sedangkan Dita pun manggut-manggut. Nia, suamimu nggak pernah kasarkan sama kamu? Tanya ibu. Sedikit banyak ia juga tahu tentang Faris dengan sosoknya sering kasar dan fakta yang sudah beredar luas. Jika mereka bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Faris pada mantan istrinya. Enggak kok, Bu. Mas Faris orangnya sangat lembut. Dia bukanlah tipe orang yang kasar. Semua itu tak benar, ucap Nia. Kemudian mereka pun terus berbincang-bincang masalah sifat Faris yang baru diketahui oleh Nia. Begitulah mereka bertiga. Tak ada rahasia yang mereka tutup-tutupi. Mereka saling bercerita dan saling memberi saran. Mendengar cerita dari Nia, membuat Dita sang kakak dan Intan sang ibu menjadi lebih tenang. Selama ini, mereka terus saja merasa bersalah dan menyalahkan Pak Seno dengan keputusan yang diambilnya. Menikahkan Nia hanya karena meminta bantuan pada Pak Septian. Namun, syukurlah jika semua berakhir dengan baik. Setelah mereka berbincang, Nia pun mematikan panggilannya. Namun, Faris belum juga masuk. Ia pun mencoba menghubungi Faris. Namun, Faris tak membawa teleponnya. Ponsel itu berdering di sampingnya. Padahal seingatnya tadi Faris mengambil ponselnya. Nia mencoba membuka pintu kamar hotel melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, suaminya tak ada di sekitaran sana. Membuatnya kembali menutup pintu. Takut jika ia malah membuat masalah jika keluar mencari sang suami. Padahal ia tak tahu seperti apa tempat yang mereka tempati sekarang. Berada di kamar hotel merupakan keputusan yang tepat dan aman untuknya. Sambil menunggu sang suami, Nia merapikan kembali sisa-sisa makanan yang tadi mereka makan. Membersihkan ruangan itu dan berakhir ia menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri karena memang hari sudah sore. Begitu keluar dari kamar mandi, ternyata suaminya sudah duduk di atas tempat tidur sambil bermain dengan ponselnya. Mas, kamu dari mana? Tanya Nia yang mendekat dengan memakai jubah mandi dan handuk yang dililit di kepalanya. Digunakan untuk mengeringkan rambut yang masih basah sehabis keramas. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat malam ini. Bersiap-siap ya. Aku juga mandi. Uca membuat Nia pun mengangguk dan mengganti pakaiannya. Bersiap-siap ingin pergi seperti apa yang dikatakan oleh suaminya. Sementara Faris sendiri masuk ke kamar mandi. Membersihkan tubuh yang juga terasa lengket. Setelah Nia merapikan penampilannya, ia juga menyiapkan pakaian untuk sang suami. Lagi-lagi ia menyiapkan baju yang memiliki warna yang sama. Nia,
Kamu yakin aku pakai ini? Tanya Faris melihat baju yang disediakan Nia. Membuat Nia pun mengangguk. Apa nggak ada baju lain? Tanyanya membuat Nia menggeleng. Faris melihat dengan tatapan tak percaya baju berwarna pink yang diberikan Nia padanya. Dipadukan dengan celana pendek berwarna putih dan Nia sendiri memakai baju pink dengan rok berwarna putih. Serta hijab yang juga berwarna pink, senada dengan baju yang dikenakannya. Setelah Faris mengenakan pakaiannya, ia melihat penampilannya di cermin. Sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Jika biasanya ia berpakaian setelan jas lengkap dengan cambang yang memenuhi wajahnya. Kali ini ia memakai baju kaos pink dan celana pendek di atas lutut, serta wajahnya yang terlihat bersih. Kali ini, model rambut juga Nia yang mengaturnya. Jika biasanya disisir dengan rapi, kali ini ia membiarkan rambut suaminya itu sedikit berantakan dan semakin membuatnya terlihat tampan. Ayo kita berangkat, ucap Nia dengan senyum kebanggaan melihat ketampanan suaminya. Tak lupa, ia melakukan selfie terlebih dahulu, mengirim ke sosial medianya, memamerkan jika dia sedang berbulan madu bersama sang suami. Postingan Nia langsung dibanjiri kolom komentar. Mereka semua tak menyangka jika yang sedang berfoto bersama Nia adalah Faris, khususnya pihak keluarga Faris.